Hai, kembali lagi bersama Marta. Di video kali ini saya akan membahas tentang jangan pernah jadi programmer kalau kalian melakukan 4 hal ini. Oke, sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel ini. Oke, kalian tahu untuk menjadi programmer itu tidaklah instan. Katakanlah nggak cuma jadi programmer, tapi untuk membangun bisnis dari awal itu tidak instan, makanya kalian butuh proses. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau fokus menjadi programmer, jangan melakukan 4 hal ini. Oke, yang pertama itu adalah nggak punya tools. Nah, tools di sini maksudnya apa? Yaitu laptop atau komputer. Nah, di sini kalian kan mau jadi programmer, tapi kalian nggak punya alat untuk membuat sebuah program. Ini bisa dikatakan ketika kalian mau berperang, tapi kalian nggak membawa senjata kalian, kayak gitu. Jadi kalian berperang dengan tangan kosong. Nah, itu nggak boleh dilakukan untuk orang yang mau belajar programming. Ya, sebenarnya untuk belajar programming bisa juga di handphone, tapi di handphone itu terbatas. Nggak disarankan menggunakan handphone untuk membuat sebuah program. Oke? Nah, hal yang kedua itu adalah bingung mau mulai belajar bahasa programming apa. Nah, ini biasanya banyak banget buat orang yang mau belajar programming yang nggak ada basic sama sekali, tapi mereka bingung belajarnya dari mana. Nah, di sini sebenarnya ada tips untuk kalian yang mau belajar programming dari awal. Yang pertama, itu kalian harus menentukan kalian mau jadi apa. Karena untuk menjadi seorang programmer, itu ada banyak macam. Kalian mau jadi web developer kah? Atau mobile apps developer kah? Atau kalian mau jadi data science, mau machine learning, atau AI, kalian sendiri yang menentukan, oke? Nah, untuk belajar hal tersebut, kalian itu nggak bisa belajar langsung ke yang lebih advance-nya. Kalian harus belajar basic programming. Kalian harus kuatin dulu fundamental kalian untuk belajar sebuah bahasa. Yang dimaksud dengan fundamental ini bukan berarti kalian hanya belajar bahasanya saja ya, tapi kalian harus kuatin dengan konsepnya dari sebuah programming seperti apa, kalian tahu cara menggunakan sintaks-sintaks itu kapan dan di mana saya harus menggunakannya, dan ketika ada suatu masalah, kalian bisa memecahkan masalah tersebut. Oke, bukan copy-paste dari internet. Nah, misalnya kalau kalian mau fokus di web developer, itu kalian bisa belajar yang namanya di awal itu bisa JavaScript, HTML, atau CSS. Tapi saya sarankan kalian belajar logikanya dulu seperti apa. Karena terkadang banyak orang yang mau belajar dari front end-nya dulu, tampilannya dulu. Tapi nggak mau belajar dari segi back end-nya. Padahal untuk menjadi front-end developer, itu kalian harus punya juga basic fundamental JavaScript-nya. Dan kalau kalian mau jadi mobile app, sebenarnya juga kalian bisa, asalkan kalian harus belajar tentang fundamental dari konsep OOP seperti apa. OOP itu singkatan dari Object Oriented Programming. Dan untuk belajar Android itu, kalian harus belajar juga bahasanya. Karena di mobile apps itu kan banyak bahasa juga kan. Nah, kalian tinggal pilih mau native atau hybrid. Kalau misalnya native, itu kalian bisa belajar Kotlin atau Java untuk develop Android native. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar tentang gimana caranya untuk develop iOS app, itu kalian bisa belajar basic fundamentalnya dulu, bahasa Swift. Oke? Dan kalau hybrid itu ada Flutter, ada React Native, kayak gitu. Nah, hal yang ketiga, jangan jadi programmer kalau kalian itu hanya menonton video tutorial. Oke, sebenarnya untuk menonton video tutorial itu bagus buat kalian yang mau belajar,
Tapi ketika kalian menonton dan kalian sama sekali nggak mempraktekannya dan kalian merasa mengerti ketika ada orang di video tersebut menjelaskan tentang topik A. Setelahnya kalian sama sekali nggak mencobanya atau mempraktekannya. Itu sama sekali salah. Karena terkadang ketika kalian sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh orang tersebut, dan ketika kalian mau mempraktekannya, itu terkadang bingung cara makainya ketika kalian sudah mempraktekannya. Makanya kenapa seorang programmer itu akan bisa ketika kalian mencobanya. Walaupun hanya basic, tapi seenggaknya kalian mencoba supaya itu melatih otak kita, logika kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu. Nah, hal yang terakhir itu adalah kalian nggak mau belajar teknologi baru. Ini sebenarnya dikhususkan untuk orang yang sudah bisa bahasa programming, at least satu programming. Jadi, nggak cuma bisa, tapi kalian udah kuasai tentang konsep-konsep teknologi di bahasa kalian, desain pattern-nya seperti apa. Jadi, intinya fundamental kalian benar-benar sudah kuat ya, maka kalian perlu belajar teknologi baru. Karena dunia ini tiap tahunnya selalu teknologinya selalu baru. Dan juga bahasa programming juga baru. Nah, kalian juga harus mengikuti tren bahasa apa sih yang baru tapi banyak orang pakai. Dan kenapa? Dan kalian harus cari tahu kelebihan dan kekurangan dari bahasa tersebut. Jadi jangan kalian merasa cukup ilmu kalian hanya segitu aja. Oke, karena banyak bahasa yang dulu-dulu yang dulunya memang terkenal, tapi ketika dipakai untuk sekarang, itu udah ketinggalan zaman teknologinya, karena kan semua orang pengennya serba cepat. Teknologi juga harus cepat dan harus mengikutinya dan harus belajar dengan cepat. Oke, itu adalah hal yang dimana kalian jangan lakukan kalau misalnya kalian mau jadi programmer. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel ini. Terima kasih.